Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwan Bratuja, mahasiswa Fakultas Kedokteran. Saat ini saya akan menjelaskan alasan perawatan pada MNS dengan seksil sesar indikasi ketuban ini di rumah sakit Siti Fatimah. Definisinya adalah campuran pendahuluan definisi salah satu yang sering mengancam kehamilan, yaitu adanya indikasi ketuban pecah dini atau KPD, atau sering disebut juga dengan rupture of the membrane atau PROM, yang didefinisikan sebagai pecahnya selaput ketuban sebelum waktunya melahirkan. Rohmawati 2018. Kemudian ketuban pecah dini sering menyebabkan dampak yang serius pada morbiditas dan mortalitas ibu serta bayinya, terutama dalam penata laksanaan cukup tinggi. Legawati 2018. Kemudian menurut World Health Organization, kejadian ketuban pecah dini atau KPD Alexander Prom besar kemungkinan antara 30% dari semua kelahiran, 15-20%. Indonesia sebanyak 30% penyebab kematian ibu pada tahun 2014 disebabkan oleh lain-lain. Salah satunya adalah KPD. Profil Indonesia 2016. Anatomi fisiologi. Sistem reproduksi wanita terdiri dari organ internal yang terletak dalam rongga pelvis dan ditopang oleh lateral valgus dan genitral eksternal yang terletak di perineum. Struktur reproduksi dan ekstremitas berkembang menjadi matur akibat serangan hormon estrogen dan progesteron. Reni Ekawati, SKM MPH 2019. Kemudian ini satu fisiologinya. Kemudian ada di antara itu ovarium, tuba falopi, uterus, vagina, etiologi, gitu. Secara langsung. Etiologinya adalah infeksi secara langsung pada selaput perut ketuban maupun asenden dari vagina ataupun infeksi pada cairan ketuban bisa menyebabkan KPD. Kemudian B, serviks yang incontinentia gentatalis cervitalis yang terbuka oleh kantong lahiran pada serviks arteri akibat perlainan curatek. Kemudian C, tekanan intrakranium yang atau mengangkut secara berlebihan, overdistensi uterus, misalnya trauma. D, kelainan letak sungsang hingga induk ada bagian tengah yang menutupi pintu panggul PAP yang dapat menghalangi cengarahan terhadap membran bagian bawah. Warama 2018. Patofisiologi atau patotis. Adapun patotis involusi uterus dan proses perkembangan uterus, kejadian sebelum hamil setelah melahirkan. Kemudian kontraksi intensitas meningkat secara bermakna segera setelah bayi lahir. Manifestasi klinis di sini kita ambil adalah sistem reproduksi, proses evolusi, kemudian kontraksi, tempat plasenta, lokea, serviks dan vagina. Sistem endokrin, hormon plasenta, hormon hipofisis, abdomen, sistem urinarius, kemudian sistem herna, payudara, sistem kardiovaskuler. Komplikasi pada janin menurut Pujiani, Melinda dan Hidayat 2018. Komplikasi yang sering terjadi karena KPD adalah sindrom arteritis pernapasan yang primaritas. Sindrom arteritis pernapasan terjadi karena pada ibu ringan pada mengalami oligohidrominon.
Lanjut kita ke daftar masalah. Daftar masalah keperawatan pada KPD ini yaitu nyeri akut, gangguan rasa nyaman, ansietas, risiko infeksi, defisit pengetahuan, dan kesiapan persalinan. Di sini kita mengangkat dan masa keperawatan yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen pencegah patofisiologis. Defisit ini pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional dengan onset mendadak hingga berat atau lambat dan berintensitas ringan hingga berat yang berlangsung kurang lebih 3 bulan. Kemudian penyebabnya itulah agen pencegah fisik sosial sesaria, agen pencegah kimiawi, misalnya penyebab bahan kimia, agen pencegah fisik misal abses, amputasi, tebakan, foto operasional. Kemudian luaran, untuk luaran setelah kita lakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, ekspektasi menurun dengan kriteria hasil, kemampuan meningkat, aktivitas meningkat, keluhan nyeri menurun, sikap protektif menurun, dan sulit tidur menurun, gelisah menurun, berfokus pada diri sendiri menurun, diafores menurun, perasaan depresi menurun, perasaan takut berulang menurun, anoreksia menurun, uterus teraba membulat, tegang otot menurun, pupil dilatasi menurun. Kemudian untuk intervensinya, nyeri intervensi utama manajemen nyeri, observasi, identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri. Kemudian identifikasi skala nyeri, metode yang digunakan adalah angka 0 sampai 10. Dengan menggunakan NRS, 0 tidak ada nyeri, 1 sampai 4 nyeri ringan, 5 sampai 6 nyeri sedang, dan 7 sampai 10 nyeri berat. Identifikasi respon dari nonverbal, identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri, identifikasi pengetahuan dan keyakinan tentang nyeri, identifikasi pengetahuan dan keyakinan tentang nyeri, identifikasi pengaruh budaya terhadap respon nyeri, identifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup, monitor keberhasilan terapi komplementer yang sudah dilakukan. Kemudian yang masalah keperawatan yang kedua, di sini kita ambil resiko infeksi. Resiko infeksi dibulai dengan tidak adekvatnya pertahanan tubuh sekunder, penurunan hormon, definisi berisiko mengalami peningkatan terserang organisme patogenik, peningkatan peranan organisme patogenik lingkungan, ketuban pecah lama, ketuban pecah sebelum waktunya. Kemudian untuk luaran, setelah dilakukan tindakan keperawatan 3 kali 24 jam, diharapkan tingkat infeksi menurun dengan kriteria hasil nyeri menurun, derajat infeksi berdasarkan observasi atau sumber informasi, demam menurun, kemerahan cukup menurun, nyeri menurun, bengkak menurun, cairan tubuh busuk tidak ada. Mencegah infeksi, observasi, monitor tanda dan gejala lokal dan asistemik, berikan perawatan kulit pada daerah edema, pertahanan teknik aseptik pada pasien berisiko tinggi, edukasi, jelaskan tanda dan gejala infeksi, ajarkan tata cara memeriksa kondisi luka operasi, anjurkan meningkatkan imun tubuh, anjurkan penambahan cairan, kemudian ajarkan bagaimana cara melawat luka itu sendiri. Kemudian diagnosa ketiga kita ambil yaitu ansietas. Ansietas berhubungan dengan krisis situasional, dihubungi dengan merasa khawatir terhadap kondisi yang dihadapi, sulit berkomunikasi, sulit cenderung menutup, tampak gelisah. Setelah dilakukan untuk luarannya, setelah dilakukan tindakan selama 3 kali 24 jam, tingkat ansietas menurun dengan kriteria hasil verbalisasi bahwa verbalisasi khawatir akibat kondisi yang dihadapi menurun, perilaku bisa menurun, konsentrasi membaik, kemudian mendekati nyeri, intervensi, meredakan nyeri, reduksi ansietas, identifikasi sesak tingkat ansietas berubah. Dalam petik, ciptakan suasana terbaik untuk menampakkan kepercayaan, temani pasien untuk mengurangi kecemasan sebagai coping. Kemudian edukasi, jelaskan produk termasuk
sensasi yang mungkin dialami. Anjurkan keluarga untuk tetap bersama pasien. Nah, pada saat kita anjurkan keluarga ini kita ambil dari si suami pasien atau dari orang terdekat pasien untuk memberikan support system pada kecemasan atau gejala atau resiko yang dihadapi dari itu tersebut. Baik, itu aja yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.